Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kita lanjut pada pertemuan yang kedua, yaitu pembahasan tentang materi berita dan artikel. Jadi berita di sini adalah sebuah pelaporan yang berunsur 5W1H. 5W1H adalah what, when, where, why, and who, and how. Jadi jenis-jenis berita itu ada 4. Yang pertama straight news, soft news, feature news, and in-depth news. Straight news di sini adalah berita khusus atau berita formal yang di dalamnya ada reporter, skrip yang tersusun, dan jam tayangnya tertentu seperti adanya di Kompas TV. Yang kedua ada soft news. Soft news di sini beritanya lebih santai dan beritanya dibawakan bisa di mana saja. Yang ketiga ada feature news. Feature news di sini adalah beritanya jalan-jalan. Beritanya ada di tempat wisata dan tidak formal. Yang keempat ada in-depth news. Beritanya yang disajikan secara mendalam seperti berita Mata Najwa. Oke teman-teman, kita lanjut ke nilai-nilai berita. Yang pertama ada magnet, yaitu berita yang menghebohkan atau berita yang menggemparkan. Yang kedua ada proximity, yaitu berita yang tersebar dengan cepat karena beritanya terdekat atau beritanya terjangkau dengan kita. Yang ketiga ada aktual, yaitu hot news, terkini atau beritanya sangat hangat. Yang keempat ada impact, yaitu beritanya mengandung dampak. Yang kelima ada unusualness, yaitu berita yang tidak biasa atau berita yang tidak wajar. Contoh beritanya seperti orang tertabrak bebek. Yang keenam ada human interest, yaitu berita yang menarik atau berita yang dicari. Yang ketujuh ada konflik, berita permusuhan atau berita masalah. Yang kedelapan ada surprising atau berita yang bikin kaget, kayak berita bencana. Yang kesembilan ada berita seks, yaitu berita pelecehan seksual atau penganiayaan. Contohnya seorang Adiansyah mencabuli siswi kelas 6 SD di SDN Negeri 1. Yang ke-10 ada information atau berita yang berisi tentang informasi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu syarat-syarat dari berita. Yang pertama ada aktual, faktual, penting, dan menarik. Fakta di sini adalah suatu hasil pengamatan yang objektif, real atau nyata, dan dapat dilakukan dan diverifikasikan oleh siapapun. Jadi teman-teman, ada 3 ciri-ciri media massa. Yang pertama itu media cetak, yang kedua media cyber, yang ketiga media elektronik. Media cetak di sini adalah seperti koran dan majalah. Media cyber adalah internet, contohnya Instagram dan TikTok. Yang ketiga ada media elektronik, contohnya TV dan radio. Selanjutnya itu ada what issue atau berita yang menjadi isu, yaitu adanya suatu berita dan masalah yang belum terpecahkan, yang siap diambil keputusannya dimanapun dan kapanpun. Kita lanjut ke how to research and documentation. Jadi saat pengambilan berita, yang pertama itu adanya wawancara, yang keduanya itu ada pengambilan foto, dan yang ketiga ada tahap menulis. Jadi saat kita membuat berita adanya susunan piramida terbalik. Yang pertama itu judul, yang kedua lead, yang ketiga tubuh berita, dan yang keempat ada ekor dari berita. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu artikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002, artikel merupakan karya tulis yang lengkap, misalnya laporan dari suatu berita, kabar, dan sebagainya. Menurut Tartono pada tahun 2005, pengertian artikel adalah sebuah karangan atau prosa yang dimuat dalam media massa yang membahas isu tertentu, persoalan, atau kasus yang berkembang dalam masyarakat secara lugas. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu artikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel merupakan karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai di majalah, surat kabar, dan sebagainya. Jadi, artikel adalah suatu bentuk karangan berisi analisis suatu fenomena alam atau sosial dengan maksud untuk menjelaskan siapa, apa, kemana, bagaimana, dan mengapa fenomena alam atau sosial tersebut bisa terjadi. Jadi teman-teman, suatu artikel kadang-kadang menawarkan suatu alternatif bagi pemecahan suatu masalah, yaitu bentuk tulisan artikel adalah pengantar tubuh dari kesimpulan. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pembahasan yang kedua, yaitu tentang berita dan artikel.
Selamat menunaikan ibadah puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.